Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bersama-sama mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 336, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat yang 37 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Sungguh Allah mau mengampuni kita semuanya dan Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita semuanya. Dan berita anugerah pada pagi hari ini saya bacakan dari kitab Titus. Kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita
yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah hukum kasih, anugerah pemberian Tuhan bagi kita. Dan setelah Tuhan memberikan anugerahnya bagi kita, Tuhan menghendaki supaya kita semua menjalani kehidupan yang baru. Dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita hidup, namun perjalanan hidup itu seharusnya dipimpin berdasarkan hikmat yang dari atas, bukan dari bawah, bukan dari nafsu manusia, bukan dari setan-setan, namun supaya kita senantiasa dibimbing oleh Roh Allah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah firman itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kulakukan. Bersama-sama kita menaikkan pujian kesanggupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan kedua.
semua padamu, sebab terindah itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami naikkan pujian kami dan pengagungan kami kepadamu ya Allah. Karena memang Engkau Allah yang layak kami puji. Berkat-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Jika pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah doa ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan yang telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, kami menyerahkan ibadah kami, syukur kami ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan dengan pujian kami. Kiranya Engkau bertahta di tengah-tengah pujian kami. Biarlah kami menyukakan hati-Mu dengan pujian kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berkenanlah kiranya Engkau untuk menyatakan kuat kuasa-Mu bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus bagi kami ya Tuhan, supaya semakin meluaplah, lengkaplah sukacita kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat berkumpul bersama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau sudi untuk menilik saudara-saudara kami. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Yang bekerja berkatilah, yang sakit sembuhkanlah, yang berbeban berat kiranya Tuhan berikan kelegaan. Kami berdoa pada hari ini, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat yang luar biasa kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Kemarin kami merayakan ulang tahun kemerdekaan negara bangsa kami yang ke-68 tahun. Kami merasakan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur atas kehadiran para pejuang, juga para pahlawan bangsa kami. Kami bersyukur atas kehadiran para penerus perjuangan itu yang telah terus berjuang bagi bangsa dan negara kami, untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memampukan kami melihat perjuangan para pejuang dan juga para pemimpin, para pahlawan bangsa kami. Kami rindu supaya dengan bertambahnya usia bangsa kami semakin dewasa, kami semakin menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami semakin menghormati dan menghargai akan hak-hak asasi orang lain. Tuhan, tolonglah kami, para pemimpin bangsa kami, juga seluruh rakyat bangsa Indonesia yang beragam, yang berbeda-beda, supaya kami menghargai perbedaan itu sebagai keindahan, sebagaimana mosaik yang indah, yang terdiri dari berbagai macam hal yang berbeda itu. Tuhan, kami memohon ampun kepadamu apabila kami sering melukai hati Tuhan, bangsa kami sering melukai hati Tuhan, kami sering mementingkan diri kami sendiri, menyalahgunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami memohon ampun kepadamu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus yang ada di Indonesia, supaya peran kami menjadi semakin nyata, kami semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami.
supaya kami mencintai bangsa kami dengan sepenuh-penuhnya, sebagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi kami, supaya kami berjuang berdasarkan cinta untuk kemajuan bangsa dan negara kami, seperti yang telah diteladankan oleh para pejuang dan para pahlawan bangsa kami. Tolonglah gereja-Mu Tuhan, tolonglah kami. Apabila kami menghadapi penganiayaan dan penindasan, biarlah kami tetap tegap, kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan, dan mampukan kami untuk menunjukkan terang dan kebaikan Tuhan, bahkan kepada setiap orang yang memusuhi dan membenci kami, kepada setiap pihak yang menganiaya dan bermaksud untuk membinasakan kami. Ajarlah kami untuk menunjukkan kemerdekaan dengan tidak mendendam dan iri kepada mereka. Tuhan, tolonglah gereja-gereja-Mu, denominasi gereja yang ada di seluruh Indonesia, supaya kami bersatu, bukan berebut jemaat, jumlah persembahan, namun biarlah kami fokus untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, memberitakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa kami. Kalau ada dosa kami, tentu ada dosa kami, gereja Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan yang mengampuni kami dan memperbaharui hati dan pikiran kami semuanya. Warga GKJ Manahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Majelis gereja, para penatua, diaken, pendeta, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan pengurus, komisi, panitia, tim, dan lain sebagainya. Supaya kami semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Kami tidak mundur oleh karena persoalan-persoalan, namun kami semakin bersemangat ketika kami menghadapi persoalan. Itu kiranya yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berikanlah kekuatan iman kepada seluruh jemaat GKJ Manahan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang dalam hari-hari ini, dalam waktu-waktu ini menghadapi penderitaan dan kesusahan hidup. Oleh karena ditinggalkan oleh keluarganya, oleh orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, kiranya membalut luka-luka batin dan kesedihan mereka. Dan kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bermasalah. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan pertolongan supaya mereka dapat keluar dari masalah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan kiranya memberikan kesabaran dan juga kesegaran di dalam imannya. Supaya di dalam sakit kami tetap sanggup untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap nyata bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami, hadirlah senantiasa di dalam kehidupan mereka, supaya mereka semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah, berkatilah sekolahnya, supaya mereka bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Untuk kami yang bekerja, kiranya Tuhan berkati pekerjaan kami, ajar kami untuk melakukan yang terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ini Tuhan doa dan seru kami. Kami yakin, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Dan semua seru doa dan syukur kami pada pagi hari ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengumpulkan persembahan. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan, naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 337 yang pertama sampai dengan secukupnya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, segala air daya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, setanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita satukan di dalam doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Bapa yang boleh kami kenal di dalam kasih-Nya melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kemurahan-Mu Engkau telah mempersatukan setiap umat-Mu yang Engkau kasih sendiri di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kesempatan yang merupakan anugerah bagi kami untuk kami boleh mengumpulkan berkat-Mu melalui persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang memberi. Kiranya Tuhan berkati melalui berkat itu pula di dalam kehidupannya Tuhan. Boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu semakin banyak orang di sekelilingnya merasakan berkat kasih karunia Tuhan melalui anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan juga Tuhan berkat yang lain, tidak hanya sekedar materi, melainkan penyertaan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, berkat keluarga, berkat segala sesuatunya Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu, semua oleh karena datangnya daripada Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur akan segala campur tangan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau senantiasa baik. Dan di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk kesempatan saat ini, berbahagia kami Tuhan kalau sebentar hamba-Mu, setiap kami rindu mendengarkan sapaan Tuhan secara pribadi, yang Tuhan nyatakan melalui pribadi yang Tuhan utus hamba-Mu Bapak Pendeta Fritz Yohanes Depani. Berkenanlah Tuhan pakai beliau, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan urapi dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Begitu pula setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkenanlah Tuhan jamah mereka satu persatu, sehingga boleh mendapatkan berkat Tuhan yang lain, yakni firman Tuhan. Tuhan, seberapa besar kami mempersembahkan, kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan, sehingga melalui persembahan ini pula Tuhan boleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Banyak orang boleh mendapatkan merasakan kasih berkat Tuhan sendiri. Begitu pula Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berkenanlah Tuhan untuk memohon, biarlah Engkau memampukan setiap kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, di mana Tuhan tempatkan setiap kami, dan apa yang Tuhan mau untuk setiap kami lakukan, biarlah itu yang terjadi melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bukan karena kuat gagah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebentar lagi Tuhan, kami siap mendengarkannya. Seru doa dan syukur kami ini hanya kami naikkan di dalam satu nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan mempersiapkan bacaan kita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan pujian dari saudara-saudara kita, 5 roti 2 ikan. Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku.
mengerjakan mujizat seperti yang kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku, mengerjakan mujizat seperti yang kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Ku mau hidup dengan iman. Kami mau hidup dalam iman, percaya kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyediakan segalanya bagi kami. Oh, Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'ah, Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Tuhan yang menyediakan gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan gembala yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu.
Ya, terima kasih untuk teman-teman dari BM 5 Roti 2 Ikan. Tuhan memberkati saudara sekalian yang telah memuji Tuhan dan juga telah menguatkan iman kita semuanya. Ya, kita akan membaca kitab Yesaya. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Mari kita baca firman Allah ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saya mohon berkenanlah kiranya saudara-saudara sekalian untuk membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop untuk Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh ini, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencagulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak dan Saudara sekalian pada pagi hari ini? Baik, saya dengar tadi ada yang bersaut-sautan, termasuk saya. Batuk, jadinya banyak yang batuk nampaknya ya. Ada yang flu, ada yang batuk. Tapi kan ini masih berdekatan dengan 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi saya berharap bukan karena merayakan perayaan kemerdekaan saja, tapi juga saya tetap berharap bahwa setiap hari, setiap saat, meskipun kita itu sakit, kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Amin, saudara-saudara. Semangat ya. Semangat. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan berbicara mengenai yang dikehendaki atau yang diharapkan oleh Tuhan kita. Yang Tuhan harapkan dari kita itu tema pembahasan pada pagi hari ini. Lalu kalau kita berbicara tentang yang diharapkan Tuhan dari kita, Tuhan itu selalu berharap kita menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau berkata, ya perkataan yang baik. Kalau berpikir, ya berpikir yang baik.
kalau berbuat, dia berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, saya tahu ini. Harapan ini sudah lama dibicarakan. Sudah sering dikemukakan, jadi mungkin ada di antara kita yang bosan. Allah ya itu aja. Dari dulu Tuhan mengharapkan kayak gitu aja. Mungkin ada di antara kita yang ingin bicara, ingin berkata, ya kepada yang lain kok Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik. Jangan hanya pada kami orang Kristen. Tunggu dulu. Apakah hal yang baik, perkataan yang baik, perbuatan dan pemikiran yang baik itu harus diharapkan dari kita orang yang mengikut Kristus? Apakah kepada penganut agama yang lain? Kira-kira Tuhan tidak mengharapkan sesuatu yang baik juga. Ya memang saya tidak banyak belajar tentang agama-agama yang lain. Saya hanya belajar sedikit tentang agama Islam. Tentang Nabi Muhammad saya hanya belajar sedikit dari buku karangan Hussein Haikal. Saya tidak banyak belajar tentang agama Hindu dan Buddha. Tidak belajar banyak, hanya sedikit. Saya membacanya dari buku Harun Nabiono. Namun saya melihat dari buku-buku itu bahwa dari ketiga agama yang sudah saya sebutkan, mereka juga berharap supaya para penganutnya menghasilkan sesuatu yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Dengan demikian hal-hal yang baik itu tidak hanya dituntut oleh Tuhan Allah kita, tapi dituntut oleh semua pihak. Banyak pihak berharap supaya kita menghasilkan hal yang baik. Ya, Tuhan mengharapkan hal yang baik dari kita. Mengapa Tuhan mengharapkan hal yang baik dari kita? Tuhan berharap supaya saudara dan saya senantiasa berkata yang baik, perkataan yang indah, pemikiran yang baik dan cemerlang, yang arahnya adalah untuk pertumbuhan bersama, pembangunan bersama. Mungkin ada di antara kita yang mengerti, atau ada di antara kita yang pernah mendengar atau melihat, menyaksikan orang berkomentar begini. Orang Kristen kok ngomongnya kayak gitu. Orang Kristen kok ngomongnya kayak gitu. Mungkin kita pernah mendengar komentar yang seperti ini. Komentar yang muncul setelah orang yang berkomentar itu mendengarkan perkataan yang tidak baik dari orang Kristen. Misalnya nih, ada seorang perempuan, ada seorang gadis yang mengatakan, alah pokoknya saya nggak peduli mau bapak itu laki-laki itu sudah punya istri, pokoknya saya suka sama dia. Dia istrinya sampai dua pokoknya saya nggak peduli. Buat bapak itu senang kok sama saya. Lalu saya bercinta sama dia, buktinya dia itu tak bela-belai saya. Pokoknya saya nggak peduli omongan orang lain. Kalau ada anjing yang mendorong, pokoknya kami tetap berlalu. Misalnya ada orang Kristen yang bicara seperti ini. Ini kan perkataan yang yang tidak baik. Masa orang Kristen berbicara dengan cara yang seperti ini? Ya, mungkin kita juga pernah mendengar orang berkomentar. Ya ampun orang Kristen kok ya kelakuannya kayak gitu ya. Itulah aja orang Kristen perbuatannya kayak gitu. Nah, biasanya komentar-komentar yang seperti ini muncul setelah orang yang berkomentar itu melihat atau mendengar kelakuan bejat orang Kristen,
Orang yang katanya mengikut Kristus tapi perbuatannya bejat. Misalnya nih, ada seorang pemuda. Seorang pemuda itu melakukan pelecehan seksual terhadap ibu kandungnya dan juga kepada saudara perempuan. Ini kan perbuatan bejat, menghindari. Kemudian melihat orang yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini, ketika diinterogasi oleh polisi malah cengenges, merasa tidak bersalah bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar. Nah, dari dua komentar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya terkandung sebuah harapan yang muncul dari masyarakat, harapan yang muncul dari orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan Yesus, supaya orang Kristen, supaya orang yang mengikuti Yesus itu tidak melakukan perkataan, tidak melakukan perbuatan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi banyak orang, banyak pihak yang mengharapkan supaya kita itu menghasilkan sesuatu yang baik. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa dari kita, dari saudara dan saya, Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik? Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah lama mengharapkan hal itu. Dan bukan hanya dikemukakan kepada saudara dan saya, tetapi juga dikemukakan kepada bangsa Israel dan bangsa Indonesia. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 menceritakan dengan jelas. Bangsa Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur milik Tuhan. Tuhan itu pemilik kebun anggur. Tuhan ingin supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang manis, buah anggur yang baik. Gak salah. Tuhan sedang melakukan yang baik, merawat kebun anggur itu secara luar biasa. Ternyata yang dihasilkan dari kebun anggur itu adalah anggur yang asam. Sesuatu yang tidak baik. Ketika Tuhan mengharapkan kebenaran, malah kelaliman yang muncul. Keadilan, malah keonaran yang muncul, yang dibuatkan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Kita melihat di sini Tuhan bukan hanya mengingini, Tuhan bukan sekedar berharap, tapi ada wanti-wantinya juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau umatnya, kalau kebun anggur itu tidak menghasilkan buah seperti yang diinginkan, itu tantangan Tuhan. Maunya di mana? Sudah tak rawat apa-apa kok yang kamu hasilkan itu tidak baik. Kalau kita jadi petani, katakanlah petani ikan, kita sudah nanam, kita berusaha memelihara borkan, kok yang dihasilkan itu buah ikan yang kompleks. Mau kita apakan pohon-pohon ikan yang menghasilkan buah yang seperti itu? Gimana kira Bapak? Kira-kira Bapak? Mau diapakan buah ikan? Mau dibuang? Itu juga yang ingin dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, ya udahlah, biar bongkar itu pagarnya, biar temboknya itu runtuhlah, biar semua itu tumbuh di kebun itu, biarkan putri malu itu juga tumbuh di kebun anggur itu. Kita perhatikan di Bapak Saudara sekalian, pagar sebagai bentuk lambang dari cara Tuhan menjaga umatnya. Tembok merupakan sarana perlindungan bagi umatnya. Sekarang dirobohkan, dihancurkan oleh Tuhan. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kekacauan akan terjadi karena Tuhan tidak mau menjaga, tidak mau lagi memelihara dan merawat umatnya yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tahu kan jawabannya?
Kenapa kemudian Tuhan mengarahkan sesuatu yang baik dari kita? Dari firman, dari sabda yang menunjukkan hukuman Tuhan. Kita melihat Tuhan mengarahkan sesuatu yang baik karena selama ini Tuhan sudah menjaga, sudah merawat, sudah melindungi, sudah memelihara kita semua. Saya yakin yang dipelihara, yang dijaga oleh Tuhan bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Yehuda, tapi kita juga. Amin. Ini nama buatan. Nah, buatan di mana kan? Misalnya gini loh. Saya itu pernah ngobrol-ngobrol sama warga gereja. Kok orang tabung, ini nggak tabung di rumah. Ini tabung oksigen. Karena di sini pun beda. Yang kecil itu harganya 50.000 katanya. Sekitar 50.000. 50.000 itu kalau dipakai bisa berapa lama? Katanya hanya sekitar 1 jam, paling kadang ya 1,5 jam. 1,5 jam saya tahu. Nah sekarang, tiap hari kita itu membeli oksigen. Gratis kamu bayar sebenarnya. Kita kan gratis, tidak perlu bayar. Itu bukti pemeliharaan Tuhan untuk kita yang sangat sederhana. Dan Tuhan memberikan dengan setia kepada saudara dan saya. Karena itulah Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik. Ayat yang pertama, ayat yang kedua mengatakan Tuhan itu sudah nyangkul, nanemin, Tuhan menyiami, Tuhan nyirami kita. Pokoknya banyak hal yang dibutuhkan oleh umatnya sudah disediakan oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya Tuhan sudah menyediakannya. Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita semuanya. Itu jawaban untuk pertanyaan, mengapa Tuhan mengharapkan hal yang baik dari kita? Sebenarnya sama dengan tujuannya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, dan seterusnya. Tuhan itu baik. Kasih setianya terus-menerus diberikan bagi kita. Saat kita sedih, ditinggal oleh orang yang sangat berharga bagi kita, Tuhan memberikan kita. Saya menyadari bahwa hal ini peristiwa ini sesuatu yang berharga bagi kita. Kadang kita bertanya, oh iya berat bagi Tuhan menolong. Datanglah hari ini ketika kami membutuhkan. Nah persoalannya Tuhan mengatakan, di dalam kitab 2 Petrus dikatakan, 1 hari untuk Tuhan itu bisa 1000 tahun untuk manusia. Artinya apa? Waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Cara Tuhan menjawab itu berbeda dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita rancangkan. Tapi yang pasti, yang jelas adalah bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia, seperti yang dikatakan dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kalaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Sekali lagi itu alasan kenapa Tuhan mengharapkan, menuntut supaya kita mengajarkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik. Karena yang diajarkan tidak baik itu gimana? Terus gimana? Akhirnya kita Galati pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 mengatakan, kalau kita hidupnya itu betul dengan pimpinan kendalinya, maka kita tidak akan memperoleh bagian dari kerajaan Allah. Itu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita yang sudah dipelihara oleh Tuhan dengan sedemikian rupa, kita mungkin tidak menghasilkan perbuatan yang baik, kata-kata yang baik, pemikiran yang baik, maka kita tidak akan memperoleh bagian dari kerajaan Allah. Nah, mari di hari yang penuh sukacita ini kita berjuang, bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk menghasilkan buah yang baik. Tuhan memberkati. Amin.
kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Segalanya baik, segala sesuatunya baik bagi kami. Penjagaanmu, pemeliharaanmu, perlindunganmu bagi kami nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, menghasilkan sesuatu yang baik, buah anggur yang manis yang dikehendaki oleh Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjalani hidup pemberian. Inilah doa kami yang menaikkan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami bersama-sama kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kepada kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita kembali akan mendengarkan ujian dari 522.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian akhir kebaktian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 66 bagian pertama dan bagian kedua. Mari bersama-sama kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan bersama kita mengucapkan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Al-Quran dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara sekalian kepada Tuhan, jalanlah hidup pemberian Tuhan ini dan hasilkanlah buah yang baik, serta terima berkat-Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.